Hai, Teacher Unang, tak Teacher gue. Hari ini lecture kembali ya, hadir kembali ya setelah lama vakum. Hari ini kita akan membahas tentang pepatah Teacher Unang kai siku. Yuk, kita mulai. Yang pertama, apakah teman-teman pernah dengar? Xua qiu kan io. Xua qiu kan io. Xua sekalian, qiu tangan, kan itu gandeng, io itu kambing. Jadi sambil berjalan sambil menggandeng kambing. Sambil berjalan sambil menggandeng kambing. Itu artinya orang yang memanfaatkan kesempatan. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Misalnya ada musibah kebakaran. Terus orang-orang korban kebakaran ini kan berusaha menyelamatkan hartanya ya. Terus datanglah tiba-tiba satu orang yang dengan dia pura-pura membantu gitu ya. Padahal dia punya niat tersembunyi, mencuri gitu ya. Jadi dia sambil membantu sambil mencuri, dia memanfaatkan kesempatan ya. Itu namanya xua qiu kan io, sekalian gitu ya. Jadi dia punya maksud yaitu membantu sekalian mencuri. Itu dianalogikan pakai xua qiu kan io, memanfaatkan kesempatan. Yang kedua, pasti pernah dengar juga ya. Chao ba jia hou xin. Chao ba jia hou xin. Jadi chao ba itu daging busuk. Jia hou xin mengundang lalat ya. Jadi daging busuknya kan kita taruh gitu ya. Lalatnya datang. Gitu ya. Chao ba jia hou xin. Itu untuk kasus yang kita mengundang masalah. Kita udah tahu kalau kita melakukan tindakan ini akan mendatangkan konsekuensi yang merugikan kita lah ya. Jadi itu sengaja. Jadi contoh sehari-harinya gimana? Jadi kita contoh sehari-harinya kalau kita sengaja membuat orang lain marah gitu ya, atau bikin orang lain iri, nanti yang dirugikan kan tetap kita. Itu namanya chao ba jia hou xin, sengaja mengundang masalah gitu ya. Chao ba jia hou xin. Selanjutnya lagi yang ketiga ya. Ca cheng pak kap kiu jia chua. Ca cheng pak kap kiu jia chua. Kaceng itu belakang ya, pantat ya, itu kaceng. Pak ikat, kap kiu kodok, jia chua mengundang ular. Itu kita dengan sengaja mengundang masalah. Kaceng pak kap kiu jia chua. Jadi ularnya itu diikatkan di belakang ini ya. Terus dia berjalan berlenggak-lenggok, kodoknya gantung-gantung. Ularnya lihat, ularnya jadi tertarik, ularnya jadi mengejar untuk menangkap si kodok. Ini artinya orang yang dengan sengaja mengundang kejahatan atau bahaya buat dirinya sendiri. Diikat di belakang ya, terus berjalan, kodoknya melambai-lambai, ularnya lihat, ularnya menerkam. Itu kan akhirnya kita sendiri yang bahaya ya. Ini contoh kasusnya begini. Kita sudah tahu kalau kita pakai emas berlebihan itu mengundang orang lain untuk iri dan orang lain menjadi mau ya. Orang jahat begitu lihat kita, wah emasnya sebadan gitu ya, emasnya di mana-mana, terus dia ingin merampok kita. Sedangkan kita memakai emas banyak-banyak itu kan
kita wah supaya terlihat wah begitu ya. Padahal itu mengandung resiko yang membahayakan diri kita sendiri. Jadi dia pamer, show off lah ya, pamer supaya kelihatan wah, tapi mendatangkan bahaya buat dirinya sendiri. Dia sudah tahu itu pasti akan terjadi, tapi dia masih sengaja melakukannya, sengaja melakukan kegiatan itu, pamer itu, sehingga mengundang kejahatan. Itu namanya kaceng pak kap kiu jia chua, kaceng pak kap kiu jia chua, begitu ya kira-kira ya, mengundang bahaya untuk diri sendiri. Selanjutnya yang keempat ya, yang keempat teman-teman juga pasti pernah dengar huan huan siang po. Huan huan ya, berulang-ulang, siang po, saling membalas. Huan huan siang po ini lebih berkaitan mungkin dengan karma gitu ya. Jadi seperti hukum tabur tuai. Jadi kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, kita akan menuai kejahatan dari orang lain yang tidak kita sangka gitu ya. Jadi apa yang kau lakukan, kau akan mendapatkan balasan. Huan huan siang po. Huan huan itu berulang-ulang, siang po, saling membalas. Kamu bikin jahat kepada orang lain akan bikin jahat kepada kamu gitu ya. Tabur tuai, huan huan siang po. Jadi itu ya bahasan kita. Yang pertama, suaciu kan iyo, orang yang memanfaatkan kesempatan ya. Terus yang kedua, coba jia housin, mengundang untuk membuat masalah. Kemudian kaceng pak kap kiu jia chua, melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Huan huan siang po itu mendapatkan balasan, saling membalas gitu ya. Membalas dalam artian ini yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Jika ada yang salah tolong koreksi ya, tinggalkan saja di komen. Terus kalau seumpamanya ada yang ingin dibahas, tolong tinggalkan di komen ya, ntar kita bahas bersama-sama. 再见。